Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsari Adastari dari Prodi Manajemen dengan NIM 057696839. Di sini saya akan membawakan materi mengenai etika dan praktik keagamaan di pura. Yang pertama ada pengantar. Etika atau susila dalam ajaran Hindu memiliki hubungan yang sangat erat dengan praktik keagamaan di pura. Pura bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang suci yang menjadi pusat hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Oleh karena itu, setiap umat Hindu yang datang ke pura wajib menjaga perilaku, pikiran, dan ucapan agar selaras dengan nilai kesucian. Etika menjadi landasan utama dalam menciptakan keharmonisan spiritual saat bersembahyang. Yang kedua yaitu pembahasan inti. Yang kedua definisi pura dalam ranah kontemporer. Dalam konteks masa kini, pura adalah tempat suci umat Hindu yang berfungsi sebagai pusat spiritual, sosial, dan budaya. Secara spiritual, pura menjadi tempat pemujaan dan pendekatan diri kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Secara sosial, pura menjadi ruang interaksi antar umat melalui kegiatan keagamaan bersama. Secara budaya, pura berperan menjaga tradisi, seni, adat, dan warisan leluhur Hindu agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. 2B. 3 area utama dalam pura, yaitu ada Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala, di mana Nista Mandala merupakan area terluar pura. Wilayah ini melambangkan dunia luar atau kehidupan manusia yang masih dekat dengan unsur duniawi. Yang kedua yaitu Madhya Mandala, adalah area tengah yang berfungsi sebagai tempat aktivitas pendukung upacara keagamaan. Wilayah ini melambangkan proses penyucian diri sebelum menuju pusat kesucian. Yang terakhir ketiga yaitu Utama Mandala, merupakan bagian paling suci dan utama dalam pura. Tempat ini digunakan untuk pemujaan utama kepada ide Sang Yang Widi Wasa dan manifestasinya. Utama Mandala melambangkan kedekatan tertinggi manusia dengan yang ilahi. 2C. Nilai-nilai etika di pura. Saat memasuki pura, umat Hindu wajib menjaga kesucian diri, seperti mandi sebelum sembahyang, memakai pakaian adat yang sopan, menggunakan taman dan selendang, serta menjaga ucapan dan perilaku, berbicara kasar, bercanda berlebihan, atau menggunakan teknologi secara tidak pantas dapat mengganggu kesakralan di pura. Etika ini penting karena pura adalah tempat suci, sehingga penghormatan melalui perilaku mencerminkan bakti dan kesadaran spiritual seorang. 2D. Tantangan dan sosial. Di area modern, praktik sembahyang di pura menghadapi beberapa tantangan seperti pengaruh gaya hidup modern, kurangnya pemahaman generasi muda terhadap etika keagamaan, serta distraksi teknologi seperti penggunaan ponsel saat beribadah. Solusinya adalah meningkatkan pendidikan agama sejak dini, memperkuat pembinaan etika melalui keluarga dan masyarakat, serta menanamkan kesadaran bahwa teknologi harus digunakan secara bijak, dan umat Hindu perlu memahami bahwa menjaga kesucian pura adalah bagian dari menjaga kualitas spiritual diri. Yang terakhir 3 yaitu penutup. Pura bukan sekedar bagian suci atau bangunan suci, melainkan pusat kehidupan, spiritual, dan budaya umat Hindu. Dengan memahami struktur pura serta menetapkan etika yang benar, umat Hindu dapat menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan penghormatan. Di tengah modernisasi ini, menjaga susila di pura menjadi tanggung jawab bersama demi melestarikan kesakralan agama dan budaya Hindu. Sekian saya membawakan presentasi hari ini. Saya tutup dengan para Om Santi Santi.